Dicoba Pak. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. mahasiswa atas kehadirannya pada pertemuan pertama. Nah, karena ini teman-teman semua mahasiswa baru ya. Jadi ini pertemuan pertama di mata kuliah kebijakan pendidikan agama Islam di Indonesia. Mungkin sebelum kita mulai saya akan perkenalkan diri saya secara singkat gitu ya. Nama saya Nurholik. Saya untuk saat ini beralamat di Yogyakarta dan institusi di Universitas Alma Ata. Dan pada kesempatan kali ini sekali lagi kita akan mencoba menganalisa, kita akan mencoba belajar bersama terkait dengan analisis kebijakan pendidikan agama Islam khususnya di Indonesia. Oke, mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri dulu. Mungkin dari Mas Diva. Mas Diva dari mana Mas Diva? Kalau boleh tahu. Dari Jambi, Pak. Dari Jambi ya. Oke, jauh sekali ya. Oke, Iya. tapi nggak apa-apa. Mungkin yang lain juga sedikit sudah tahu gitu ya. Jadi tak lama-lama mungkin kita langsung saja ke materi perkuliahan pada kesempatan kali ini, yakni terkait dengan kebijakan pendidikan agama Islam. Izin saya screen. Oke. Nah, pada mata kuliah ini kita akan beranjak dari sesuatu yang bersifat umum, maksudnya itu kebijakan pendidikan secara umum, dan nanti kita akan berbicara secara khusus gimana sih pendidikan agama Islam atau gimana kebijakannya, bagaimana peran pemerintahnya, dan bagaimana peran Kementerian Agama gitu kan dalam mengeluarkan terkait dengan kurikulum dan yang lainnya. Mungkin di sini sebagai pengantar saja ya. Oke, kita mulai. Nah, di sini saya tuliskan bahwa ada yang namanya CPMK, ada yang namanya CP, ada yang namanya tujuan pembelajaran. Di sini saya mengambil satu poin gitu ya, yang mungkin mudah-mudahan ini nanti teman-teman mahasiswa bisa apa masuk di sini gitu, mudah-mudahan semuanya gitu ya. Jadi sub CPMK-nya mahasiswa mampu menjelaskan secara konseptualisasi gimana sih kebijakan pendidikan agama Islam. Itu menjadi penting ya. Karena jangan sampai kita belajar tapi kita tidak tahu arahnya. Kita mau ngapain nih, apa yang mau dituju nih. Sehingga tujuan pendidikan atau tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, jadi mahasiswa mampu memahami secara konseptualisasi kebijakan pendidikan agama Islam. Oke, sebelum kita melakukan sebuah interaktif lebih mendalam terkait dengan kebijakan pendidikan agama Islam, saya akan kasih sedikit sebuah pendahuluan atau sebuah prolog gitu ya, bahwa pendidikan agama Islam di Indonesia tentu menjadi sebuah peran penting gitu ya untuk membentuk karakter dan nilai-nilai peserta didik nantinya. Jadi mungkin yang ada di sini adalah calon guru semua gitu ya. Jadi ketika memang sudah mantap menjadi sebuah calon guru, berarti dia harus siap menjadi sebuah generasi penerus gitu ya. Di situ di mana kebijakan pendidikan agama ini diatur oleh berbagai regulasi dan program pemerintah yang memang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, baik itu kita melihat dari perkembangan sampai dengan sekarang yang selalu berubah-ubah, bersifat dinamis, terutama dalam segi kurikulumnya gitu ya. Mungkin dulu kenal adanya kurikulum KBK, kurikulum K13. Kita sampai secara singkat kita sampai sekarang ini kurikulum merdeka gitu. Jadi kita memang harus bisa selalu beradaptasi. Oke, kalau boleh bertanya kepada teman-teman, mungkin
ada yang tahu gimana dasar gitu ya, hukum dasar kebijakan pendidikan itu sendiri. Mungkin dari segi umum mungkin ada yang mau menjawab. Jadi apa sih dasarnya kebijakan pendidikan itu gitu. Mungkin itu disampaikan dari Mas Diva gitu ya. Bahwa kebijakan pendidikan paling tidak kita melihat bahwa secara khusus kita kenal menjadi 3 hal ini, nggak ada yang lain gitu ya. Atau kita nanti ketika melihat sebuah peraturan pendidikan gitu, peraturan pendidikan, kita kenal lagi di peraturan Menteri Agama. Itu nanti ada pendidikan Islam, ada terkait dengan pesantren gitu ya mungkin ya. Nah, itu nanti udah beda lagi tuh. Tapi kita lebih khusus di sini terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31, ini yang menjadi poin kita nih. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan gitu ya. Nah, ini secara tidak langsung mungkin teman-teman ada yang memahami ya. Kira-kira pemahaman teman-teman gimana nih terkait dengan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan? Mungkin ada yang mau mengusulkan pendapatnya terkait dengan poin yang ke-1 agar kita bisa lebih interaktif. Atau mungkin siapa yang ada di ruangan ini? Mbak Cut Mutia mungkin mau memberikan keterangan atau sedikit argumen terkait dengan pasal 31 ini. Iya, Pak Nurkolik. Mohon maaf, Pak, saya belum begitu paham tentang dasar-dasar hukum kebijakan. Mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih lanjut. Oke, siap. Terima kasih Mbak Cut Mutia ya. Jadi ketika kita menukil sebuah pasal 31 ini, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, artinya ya apa ya? Gampangnya ngomong itu setiap warga itu sebenarnya itu dalam naungan pemerintah itu pendidikannya itu harus gratis, harusnya itu. Kalau kita merujuknya ini, karena semuanya itu bisa ditanggung sama pemerintah. Dari segi pendidikan, dari segi bajunya paling tidak sudah ditanggung. Karena bunyinya itu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Tetapi realitas yang sekarang ketika kita menganalisa sebuah kebijakan pendidikan, seolah ada sebuah gap gitu ya. Tidak lagi terlihat pemerintah memang mendukung bagaimana semuanya itu harus mengecam pendidikan. Tetapi dari sisi yang lain, mungkin teman-teman nanti bisa baca bukunya Paulo Freire gitu ya terkait dengan eh, pendidikan gitu ya. Jadi ada sebuah bisnis antara pemerintah dengan rakyatnya gitu ya. Sehingga ya realitas saja sekarang. Mungkin teman-teman bisa baca-baca bagaimana sistem pendidikan kita. Sehingga sampai dengan tahun ini, ajaran baru ini, kita bisa melihat tuh bagaimana perkembangan pendidikan tinggi yang negeri dan pendidikan tinggi yang swasta. 2 tahun sekarang ini mengalami sebuah penurunan yang cukup drastis gitu ya bagi pendidikan-pendidikan swasta. Itu tidak dinafikan gitu ya. Sehingga dulu kita bisa melihat bahwa ketika di tahun kemarin itu banyak perkumpulan-perkumpulan profesor itu harus berkumpul di salah satu perguruan tinggi bernegosiasi terkait itu gitu ya. Nah, ini real memang terjadi di negara kita. Terus yang kedua, kita kenal terkait dengan undang-undang. Ini undang-undang fenomenal sebenarnya. Nomor 20 tahun 2003 terkait dengan sistem pendidikan. Nah, ini undang-undang ini fenomenal tetapi isinya wow alam gitu ya. Gimana ini sistem pendidikan kita gitu, terkhususnya dengan pendidikan agama Islam yang dulu itu pernah diisukan tahun 2022 atau 23, mohon maaf kalau saya salah ya mbak-mbak semuanya, diisukan pendidikan agama Islam akan mulai dikurangi gitu. Nah, kurangi jamnya maksudnya. Nah, itu kan
Itu luar biasa sekali itu. Luar biasa sekalinya maksudnya kok bisa begitu gitu. Nah, itu memang harus dipertahankan sebagai peningkatan spiritualitas guru ataupun siswa nanti ketika teman-teman semuanya itu menjadi guru ya. Terus yang ketiga tentu kita juga tidak mungkin dielakkan bahwa ada peraturan terkait Menteri Agama nomor 29 tahun 2014 tentang pendidikan Islam. Nah, disitulah pemerintah di Kementerian Agama tidak melepaskan dari suatu kebijakan yang ada di Kemendikbud, tetapi tetap mengadopsi, teman-teman semua tetap mengadopsi, tetapi ada sedikit yang memang dilakukan sebuah inovasi. Contoh, ini contoh ya teman-teman semua ya. Di Kemendikbud mungkin dikenal adanya sebuah P5 gitu ya, yang memang sudah diaplikasikan di berbagai sekolah di seluruh Indonesia. Tetapi di Kementerian Agama kita kenal ada sebuah PPRA gitu ya. Nah, itu memang terjadi itu. Apakah menghilangkan suatu P5 itu? Tidak. Tidak. Tapi P5 tetap masuk dalam suatu PPRA gitu ya. Itu tidak dihilangi karena memang tetap merujuk dalam aturan Kemendikbud. Oke, sedikit kita akan menyinggung terkait dengan kurikulum pendidikan agama Islam. Paling tidak ketika kita berbicara terkait dengan agama ya teman-teman. Ya tidak jauh-jauh kita pasti berbicara Al-Quran, hadis, akhlak, etika, sejarah dan pemahaman Islam gitu ya. Dan integrasi sebuah nilai-nilai agama dalam pendidikan Islam. Mungkin teman-teman ada yang mau berargumen terkait bagaimana sih sebuah integrasi nilai-nilai agama atau nilai Islam dalam pendidikan umum. Mungkin ada yang mau bantu saya. Jadi gimana sih polanya gitu ya. Oke, main sebuah pola itu, terima kasih jawabannya dari Mbak Sri. Jadi dari pola itu sebuah integrasi itu antara sebuah nilai yang memang sudah tertanam dalam sebuah hadis ataupun Al-Qur'an gitu ya. Itu bisa dimasukkan. Jadi kalau kita mengenal sebuah konsep teori integrasi interkoneksi gitu ya, itu mungkin dari Profesor Amin Abdullah, kita bisa melihat tuh gimana peran Islam, bagaimana nilai-nilai Islam ternyata bisa juga dimasukkan dalam nilai-nilai umum gitu ya. Nah, integrasi ini munculnya di mana gitu ya? Integrasi dalam lembaga pendidikan atau dalam pembelajaran khususnya itu bisa melalui satu, kalau guru itu bisa melalui dengan RPP, dimasukkan di situ. Kedua, integrasi ini bisa masuk dalam segi penyampaian. Kita tidak merubah sebuah RPP yang ada di Kemendikbud semisal, atau dari Kemenak semisal. Tetapi penyampaian kita itu bisa berawal dari sebuah problem problem sosial gitu kan. Terus kita tarik gimana sih nanti kita berbicara akhlaknya, berbicara etikanya gitu. Tetapi hal itu didasari dengan dasar-dasar yang ada pada Islam itu sendiri. Nah, itulah sebuah sedikit terkait dengan sebuah integrasi. Oke, yang selanjutnya yakni kita melihat setelah kita melakukan sebuah implementasi, tentu kita ada sebuah tantangan dalam implementasi gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin berargumen gitu. Mungkin ada sebuah tantangan baru di era sekarang gitu ya. Kalau ini memang mungkin kalau teman-teman tergambar ketiga hal ini tantangan dalam implementasi, mungkin ini sebuah apa ya, sudah tidak asing lagi gitu ya, atau mungkin ada hal baru yang mungkin teman-teman bisa menyuguhkan dalam ruang pertemuan kita. Mungkin ada tantangan baru nggak sih mungkin di generasi Z ini gitu ya.
tahu generasi milenial. Mungkin dari teman-teman ada yang mau berargumen, silakan. Selain daripada tiga ini. Oke, mungkin sedikit itulah sebuah tantangan, terlebih di era digital ini. Tentu kita menghadapi orang milenial itu tidak lagi seperti menghadapi orang-orang old gitu ya, orang-orang zaman dulu. Karena sekarang berbasis teknologi semuanya. Jadi ketika kita melihat sebuah pendidikan berawal dari sebuah tradisional, dan kita melihat sebuah pendidikan dari produk banyaknya dengan teknologi, paling tidak kita bisa mengambil poin satu, luarannya pasti beda. Luarannya itu pasti beda, karena kita lagi berbicara terkait dengan pendidikan agama Islam. Gimana biar jadi tidak beda? Gitu. Diperlukan adanya sebuah integrasi ilmu Islam dan ilmu umum. Jadi tidak lagi ada sebuah pendidikan dikotomi di Indonesia sekarang ini. Oke, mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Atau mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait dengan sebuah kebijakan pendidikan agama Islam. Dipersilakan. Sebelum nanti saya akan menyuguhkan tugas gitu ya, tugas tes melalui e-learning gitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Baik Pak Nurkolik, saya ingin bertanya. Silakan. Baik Pak, tadi Bapak menyampaikan tentang kebijakan pendidikan mengenai kalau misalnya dalam pendidikan itu kan semuanya harus gratis sebenarnya. Tetapi bagaimana ya pendapat Bapak tentang misalnya di sekolah negeri ketika kita misalnya ingin anak kita masuk ke sekolah negeri, misalnya MIN atau MSen misalnya. Sedangkan di situ di awal itu kita harus memberikan dana pembangunan, kemudian dan berbagai dana lainnya misalnya sampai 2 jutaan misalnya. Itu bagaimana pendapat Bapak tersebut? Oke, baik, terima kasih kepada Mbak Cutnya. Jadi gimana kalau kita menemukan sebuah fenomena gitu ya. Fenomena itu pasti terjadi dan terjadi di mana-mana. Gitu. Baik itu di negeri ataupun swasta. Swasta oke lah ya. Kalau ini negeri. Karena memang pasal ini ya sebenarnya tidak berlaku untuk negeri atau swasta gitu ya. Ini sebuah pegangan pemerintah bahwa seluruh anak-anak di Indonesia, seluruh manusia yang lahir di Indonesia itu Oke, mohon maaf rasanya ini saya terpental gitu ya. Karena terkait dengan jaringan. Jadi itu yang terjadi tadi Mbak Cut Mutia ya. Memang itu terjadi tidak bisa dielakkan gitu. Terus menanganinya gimana? Berarti menanganinya terkait dengan kebijakan pemerintah. Selanjutnya mau seperti apa? Atau kamu seperti ini terus? Kalau semisal hal ini bisa berlangsung langsung, tidak heran dan jangan kaget ketika nanti persaingan lembaga pendidikan, baik itu dari TK sampai dengan perguruan tinggi, akan bersaing dengan pemerintah, itu satu. Kedua, masifnya nanti bisnis antara pemerintah dengan rakyatnya. Mungkin itu Mbak Cut Mutia. Kalau harus hilang langsung itu tidak bisa. Mungkin harus melalui sebuah kebijakan yang lebih tegas dari pemerintah itu sendiri, Mbak Cut Mutia. Mungkin begitu ya Mbak Mulia ya. Ya, baik, terima kasih Pak. Oke, pada kesempatan kali ini saya juga ada sedikit tugas untuk teman-teman. Jadi nanti besok pertemuan besok kita bisa langsung ya, teman-teman bisa mengumpulkan melalui e-learning. Mungkin gambarannya seperti ini, nanti bisa teman-teman dilihat gitu ya. Bisa dilihat tugasnya itu apa, nanti bisa dibaca. Tentu harus sesuai dengan koridor yang memang sudah saya tentukan.
Nah, di sini nanti teman-teman bisa dibuka di portalnya gitu ya, di bab ujian gitu ya. Nah, di bab ujian ini nanti teman-teman bisa dibuka seperti ini. Nah, nanti tinggal dipilih nih, teman-teman semester berapa nih? Nah, gitu kan, semester ganjil atau semester genap. Nah, nanti sudah ada di sini semua. Jadi teman-teman nggak usah bingung, karena passwordnya itu mengikuti NIM dari teman-teman semuanya gitu ya. Oke, Oke, baik. mungkin itu Maaf. sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.